Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang keamanan jaringan atau firewall. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan nama dari masing-masing anggota kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, yaitu Farhana Rahmadani sebagai pembaca materi. Yang kedua Syarina Rahayu. Yang ketiga Rina Hidayah. Yang keempat Nur Imelda Putri. Yang kelima Nur Juliana Eka Wahyuni. Yang keenam Wisnu Aji Cahyo Putra. Yang ketujuh Sahib Bilazi, yang semuanya sebagai anggota. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian firewall. Masuk ke bagian 2, yaitu jenis-jenis firewall. Firewall ada 4 jenis. Yang pertama, personal firewall, yaitu gunanya untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua, network firewall, yaitu untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Terdapat 2 bentuk pada firewall ini, yaitu perangkat yang terdedikasi dan perangkat yang diinstalkan pada sebuah server. Yang ketiga, circuit level gateway, yaitu memberikan verifikasi pada TCP atau Transmission Control Protocol yang berfungsi sebagai media dalam menyalurkan komunikasi data dan terkoneksi ke internet. Dan yang keempat yaitu proxy firewall, yaitu bekerja pada sistem cloud yang mempunyai tingkat keamanan ekstra dan lebih tebal dalam mendistribusikan data dari satu sumber ke sumber lainnya. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu contoh dari jenis-jenis firewall. Yang pertama, contoh dari personal firewall adalah IP tables atau aplikasi sistem berbasis Linux dan Windows Firewall with Advanced Security atau WVAS pada sistem berbasis Windows. Yang kedua, contoh dari network seperti Cisco ASA, Checkpoint Firewall, Palo Alto Firewall, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah contoh dari circuit level gateway, seperti melakukan pengawasan terhadap TCP atau IP dan menentukan apakah jaringan pada sisi layar yang masuk tersebut boleh dihubungkan atau tidak. Yang keempat yaitu contoh dari proxy firewall, seperti menciptakan lapisan pemisahan ekstra antara klien atau sistem tempat paket data berasal dan masing-masing perangkat di jaringan Anda, serta memberikan perlindungan tambahan untuk jaringan secara anonim. Masuk ke bagian 4, yaitu fungsi firewall di jaringan komputer. Yang pertama, pencegahan konten yang membahayakan. Sebenarnya konten yang dianggap membahayakan tergantung dari efek yang dihasilkan ketika konten tersebut ditampilkan atau mudah diakses. Contohnya saja dari pihak pemerintahan yang melakukan pemblokiran secara massal terkait konten-konten atau situs-situs yang tidak baik. Yang kedua, melakukan pengawasan pada bandwidth. Bandwidth adalah jalur komunikasi yang berfungsi sebagai penyalur data dari titik server menuju klien. Besarnya kapasitas bandwidth mempengaruhi kecepatan informasi yang disalurkan dalam hitungan bit per sekon. Nah, dengan adanya firewall, kamu dapat mengatur bandwidth dalam penyaluran informasi sehingga dapat difilter terlebih dahulu apakah aman atau tidak untuk disalurkan melalui sistem komputer. Lanjut ke bagian 5, yaitu manfaat firewall. Yang pertama yaitu menghindari perangkat dari malware dan sejenisnya. Kejahatan di dunia maya seperti malware atau kerusakan komputer bisa terjadi kapan saja. Tapi kita tidak perlu khawatir karena firewall dapat mencegah perangkat kita agar terhindar dari yang namanya malware atau kerusakan komputer. Masuk bagian ke-6, yaitu cara kerja firewall. Yang pertama yaitu penyaringan data. Yang kedua, layanan proxy. Yang ketiga, melakukan proses inspeksi. Bagian ketujuh, yaitu kelebihan firewall. Dan lanjut ke bagian 8, bagian terakhir, yaitu kekurangan firewall. Yang pertama yaitu, firewall bukan sebagai antivirus. Yang kedua, firewall tidak dapat mencegah peretasan atau pencurian data secara internal. Dan yang ketiga, firewall tidak dapat mendeteksi semua kerusakan yang terjadi pada komputer. Itulah materi keamanan jaringan yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.